Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan di pagi hari, Kamis tanggal 5 Mei 2022, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 53 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Demikian firman kehidupan. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita, penderitaan Yesus adalah keselamatan dan kebahagiaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yesaya 53 adalah salah satu kitab yang kerap dijadikan sebagai renungan harian orang Kristen. Karena dalam kitab ini terdapat nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Ketika Yesus Kristus datang ke bumi, beberapa orang percaya kepadanya, tetapi sebagian besar tidak. Mereka bahkan merendahkannya, dan banyak yang membencinya. Dan pada akhirnya, orang-orang memilih agar dia disiksa dan dibunuh. Perkataan ia dihina dan dihindari orang, ini menunjukkan bahwa Kristus ditolak oleh manusia. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 1 ayat 11. Untuk menebus manusia itu dari dosa dan maut, Allah tidak mengorbankan pihak lain, tidak meninggalkan pihak lain, tetapi justru memberikan dirinya untuk keselamatan bagi manusia. Dengan jelas hal ini dituturkan dalam pribadi hamba yang menderita, seperti yang digambarkan dalam Yesaya 53 ini. Bangsa Israel memperoleh harapan bahwa mereka akan lepas dari penderitaan dengan hadirnya Sang Mesias. Hanya saja kehadiran Sang Mesias sangat berbeda dengan apa yang mereka bayangkan, dengan apa yang mereka pikirkan. Karena Mesias di sini digambarkan sebagai pribadi yang sangat sederhana dalam diri seorang hamba. Tak sedikit pun hamba ini menunjukkan ketampanan, sehingga orang tidak ingin melihatnya, dan orang juga tidak memiliki kekaguman terhadapnya. Semaraknya pun tidak ada, sehingga orang tidak memandang dia. Bahkan karena wajahnya tidak menunjukkan keindahan, ia malah justru dihina dan dihindari banyak orang. Dia yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan sangat dihina. Dia sangat tidak enak dipandang, sehingga orang-orang menutup mukanya terhadap dia. Bahkan dikatakan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara-saudara, ini menggambarkan keadaan betapa hinanya dan betapa rendahnya hamba ini. Betapa tidak layaknya jika dilihat dari kasat mata manusiawi kita. Betapa tidak menariknya dia, sehingga tidak ada seorang pun yang menoleh, tidak ada seorang pun yang menyapa. Bahkan dia justru ditolak, karena dianggap tidak pantas untuk masuk dalam hitungan yang pantas untuk diperhitungkan. Penderitaan yang dinubuatkan oleh Yesaya ini tergenapi saat Yesus menjalani sengsara hebatnya. Sejak kematian hingga kebangkitannya, segala hukuman maut yang ditanggungnya bagi seluruh umat manusia yang percaya. Sungguh, setiap jenis luka yang dia tanggung, semoga memulihkan semua yang mempercayainya. Kalau Yesus pada waktu datang ke dunia untuk menebus manusia diperlakukan seperti itu, maka dengan demikian kita tidak perlu heran jika pada waktu saudara, pada waktu kita melayani seseorang atau melayani suatu gereja atau persekutuan, ketika kita diperlakukan seperti itu, maka kita tidak perlu heran. Kita harus mengingat bahwa seorang murid tidak lebih tinggi dari gurunya, dan seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Bisa kita baca dalam Matius 10 ayat 24. Oleh karena itu, demikianlah firman kehidupan kita yang mengingatkan kita di dalam kasih karunia Allah
bahwa penderitaan Yesus justru memberikan keselamatan dan sukacita bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami, bahwa pengorbanan-Mu adalah untuk keselamatan, untuk kebahagiaan, dan untuk sukacita kami. Biarlah kami senantiasa mengimani penyertaan dan pengorbanan yang begitu besar itu untuk menguatkan, memampukan kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.